Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji beserta syukur marilah senantiasa tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Muara Panas, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 02 Muara Panas, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu karyawan-karyawati SDN 02 Muara Panas, yang alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di dalam ruangan guna melaksanakan kegiatan kita, yakninya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Novia Trisna, CGP Angkatan 11 SDN 02 Muara Panas. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang waktu kita, mari kita mintakan langsung materi oleh Ibu Novia Trisna. Kepada Ibu Novia kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka presentasi tentang budaya positif di SDN 02 Muara Panas. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berbudi pekerti, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 02 Muara Panas, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 02 Muara Panas, seterusnya kepada karyawan operator dan Ibu Pustaka yang saya hormati. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan atau tentang budaya positif di SDN 02 Muara Panas, yaitunya penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 02 Muara Panas. Konsep yang akan kita terapkan di SDN 02 Muara Panas itu konsep inti budayanya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Bagaimana belajar kita di SDN 02 ini berubah. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini bagaimana anak-anak didik kita di sekolah nantinya bisa melakukan keyakinan kelasnya itu, dia melaksanakan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang akan kita kembangkan di SDN 02 ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini ada nanti 5 yang akan kita kembangkan di SDN 02 Muara Panas ini. Kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, di sini guru berperan sebagai posisi kontrol.
Kontrolnya itu bagaimana menjadikan anak-anak didik kita teratur dia posisinya di mana, atau menjadikan anak-anak didik kita nantinya bernilai positif. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah kita laksanakan atau ada di setiap kelas 1 sampai 6. Itu kita buat aturannya sebelum awal tahun ajaran. Kemudian keyakinan kelas juga kita laksanakan sebelum pembelajaran. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita melaksanakannya. Segitiga restitusi ini kita mengajak anak didik kita mengakui kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada beberapa yang harus kita kembangkan di sekolah kita ini. Yang pertamanya yaitu mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian ada kreatif, ada bergotong royong, kemudian berbineka global, dan yang terakhir adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang berakhlak mulia. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Mis ini adalah kesalahpahaman tentang teori kontrolnya. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma atau stimulus ke respon pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus teori kontrol, yaitu realitanya atau kebutuhan kita semua. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiganya kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya orang bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya memaksakan adanya sangat bujukan yang gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Lanjut, kemudian teori kontrolnya yang disiplin positif. Disiplin positif. Di sini kita menganjurkan anak-anak didik kita. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi kita di dalam proses pembelajaran tidak boleh lagi memberi reward. Kenapa? Reward itu kenapa? Anak-anak kalau dia ingin belajar hanya mengharapkan reward,
Nah, jadi sekarang kita peserta didik itu tanpa imbalan lagi, tanpa reward lagi. Bagaimana kita membudayakan disiplin positif itu tanpa reward lagi. Tidak boleh anak diberi reward karena dia hanya mengharapkan reward saja untuk belajar, bukan dari dirinya atau motivasinya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengajar kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berbineka tunggal ika global, gotong royong, mandiri, kritis, kemudian kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, kemudian program PIP yang isinya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, keingin tahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Life skill ini dapat dipercaya lurus hati atau pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk dari dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruhnya tindakan kita itu harus memiliki tujuan tertentu. Dengan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini dimana kita harus memenuhi kebutuhan tempat tinggal, makanan, kesehatan, keamanan. Itu adalah untuk bertahan hidup. Kemudian lanjut kasih sayang dan rasa diterima. Diterima ini kita diterima oleh kelompok, atau misalnya kita di sekolah ini diterima di sekolah dengan kerjasamanya, kemudian rasa diterima, dipedulikan baik anak didik maupun kita selaku sesama teman sejawat di sekolah. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar oleh seluruh holder di SDN 02 Morapanas. Kemudian kebebasan. Di sini kita juga melakukan mandirinya atau memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan hal ke arah yang lebih baik. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini sangatlah penting di dalam kita berorganisasi, yaitu lebih-lebih anak kita di dalam kelas, kita tuntut anak kita itu bisa bermain, humor, antusias, kemudian bertertawa. Kemudian di sekolah kita atau ada yaitu motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kemudian menghargai penghargaan dari orang lain. Kemudian lanjut
untuk menjadikan mereka yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Kemudian di hukuman ini, hukuman itu contohnya kalau hukuman ada sanksinya. Kita membuat peraturan di sekolah ada sanksinya. Contohnya sanksinya itu bisa berupa terencana, kemudian ada tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat. Kemudian kalau hukuman itu bersifat satu arah. Nah, satu arahnya maksudnya yang membuat peraturan. Kemudian yang kedua berupa hukuman atau fisik fisiknya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau contohnya, kalau kamu terlambat sekolah, kamu harus memilih sampah. Nah, itu kan ada konsekuensinya. Berarti di sini siswa kita atau murid kita juga terlihat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid setiap yang kita lakukan. Kemudian segitiga restitusi ini ada 3. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Peraturan yang dibuat atau kesalahannya itu dia yang memperbaiki dan sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dia yang melakukan kesalahan, dia pula yang menemukan solusinya. Bagaimana anak didik itu kalau setelah dia melaksanakan kesalahan, dia tahu dia berbuat salah dan tahu pula apa yang akan dilaksanakan atau yang diubahnya. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian kita menjadi teman anak kita sebagai penghukum, atau kita membuat anak kita itu merasa bersalah, atau kita jadikan anak kita itu sebagai teman, kemudian kita sebagai pemantau dan kita sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Kasus. Ini tidak ada kasus 1. Siswa tidak memakai atribut dengan lengkap waktu upacara bendera. Bagaimana kalau dia tidak melaksanakan upacara pada waktu melaksanakan upacara bendera, kita hukum anak itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya penghukum. Jadi kemudian berapa kali atau bapak harus memberitahu kamu? Ini contoh kalimatnya. Berapa kali bapak atau ibu kamu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini adalah kalimat atau anak kita membuat merasa bersalah. Ya, merasa dirinya bersalah dengan kita membacakan kalimat ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian ini anak murid kita jadikan sebagai teman. Ayo dong kita aturan sekolah tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini adalah kita jadikan anak kita sebagai teman. Kemudian kita sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tak tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ini adalah sebagai
pemantau. Kemudian kita sebagai manajer, guru seharusnya sebagai manajer di sekolah ini, yaitu kita harus menyatakan kepada anak murid kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Berarti itu adalah kita sebagai manajer di sekolah. Posisi kontrol, apakah aku? Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Kemudian ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai yang tidak mengerjakan tugas. Ini adalah posisi kontrol, apakah itu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas kita sudah harus melaksanakannya setiap awal tahun ajaran baru, dan juga bisa setiap kita belajar harus melakukan keyakinan kelas. Atau sebelum belajar, setiap pertemuan atau setiap pembelajaran kita buat keyakinan kelas. Artinya apa? Sebelum belajar, anak didik kita tahu apa yang akan dilakukannya, apa yang akan dikerjakannya. Yaitu mengapa keyakinan ini kelas ini, mengapa bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ada sanksinya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita sudah meminta kepada anak didik kita apa yang harus dilakukan, apa yang dia sepakati pada hari itu kalau dalam pembelajaran. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini juga bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas semua dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu di kelas seharusnya hendaknya melakukan atau membuat keyakinan kelas sebelum belajar setiap pembelajaran, sehingga anak didik kita bisa dia tahu dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, dan dia nanti bisa mengakui kalau dia berbuat salah, dia yakin dengan kesalahan yang telah disepakati atau keyakinan kelas yang disepakati. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga ini yang pertamanya kita validasi tindakan yang salah. Tindakan misalnya anak itu berbohong, dia berbohong, tidak berkata jujur, itu termasuk dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menstabilkan identitas itu. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Kita tanya anak itu, kenapa dia berbohong? Kenapa dia berbohong? Kemudian kita cari solusinya. Apa penyebab dia berbohong? Kemudian setelah dia mengakui kesalahannya, baru kita jelaskan bahwa kita sudah ada keyakinan kelas. Ini ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak dan Ibu juga pernah melakukan itu.
ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip ini, teori kontrol bahwa pada dasarnya motivasi secara intrinsik. Keyakinan kelasnya, apa keyakinan kelas kita? Berarti kita menanyakan kepada anak didik kita kalau anak didik melakukan kesalahan. Nah, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu yang kita gunakan kata-katanya. Tidak seperti menghukum. Seperti tadi contohnya, anak tidak melakukan upacara bendera. Kamu harus menghormat kepada bendera 1 jam. Itu ada penghukum. Seharusnya tidak kita lakukan sekarang lagi. Kita harus melakukan atau menanyakan keyakinan kelas sehingga anak menemukan solusinya. Dia yang berbuat, bertanggung jawab dan menemukan solusinya. Kemudian ini adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Si Valen tidak memakai atribut sekolah, Iqbal dengan Valen. Kemudian dia menyelesaikan dan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Iqbal yang telah mengganggunya dalam waktu istirahat sedang makan. Begitulah penyebaran atau melakukan pembelajaran budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu boleh bertanya atau ada yang akan ditanyakan tentang yang saya sampaikan hari ini. Memberikan atau kesempatan waktunya untuk Bapak Ibu boleh bertanya. Iya. Terima kasih penjelasan dari Bu Kris tadi. Kita sudah bisa tangkap bahwa budaya positif itu harus diterapkan oleh peserta didik maupun guru-guru kita di sekolah. Tapi tadi Ibu mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi memberi motivasi atau reward itu seperti apa Ibu? Kurang memahami. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ria yang memberi tanggapan atau sebuah pertanyaan. Bagaimana kita tidak boleh lagi memberi reward kepada anak kita. Contohnya, misalnya anak kita reward itu dia mengerjakan tugas. Misalnya hari ini ada tugas 10. Siapa yang dapat nanti Ibu kasih permen atau Ibu kasih hadiah buku. Jadi anak kita itu termotivasi, dia melakukan hanya karena hadiah. Jadi untuk tidak melakukan dia itu hanya mengharapkan hadiah. Jadi anak kita tidak boleh lagi diberi imbalan atau tanpa imbalan lagi, karena dia selalu kalau dia belajar pasti ya dikasih hadiah oleh Ibu. Jadi ya kita harus memberikan keyakinan kelas kepada dia. Yakin pada dirinya kalau dia belajar pasti dia dapat nilai yang bagus, tidak dengan tanpa imbalan lagi atau reward. Di sini kita kan melakukan keyakinan kelas.
Sebelum belajar kita kan ada keyakinan kita, keyakinan kelas kita. Tidak saja keyakinan kelas itu di awal tahun seperti disiplin atau peraturan mematuhi peraturan sekolah, atribut, tata tertib. Kita harus memberi sebelum belajar itu beri dulu keyakinan kelas. Kita hari ini belajar ini, belajar misalnya tentang peta. Kamu harus peta ini gini-gini. Jadi apa kesepakatan kelas kita minta dulu. Nah itu bisa kesepakatan kelas itu kita tahu dengan peta Indonesia misalnya. Nah kita akan belajar, saya akan menghafal ini dari ibu. Dia yang kita minta, bukan kita yang memberikan peraturan atau sanksi atau peraturan atau apanya. Kemudian keyakinan kelas ini dia yang melakukan, kita tanya dulu, kemudian apa solusinya, kemudian dia tahu solusinya dan tanggung jawabnya nanti. Begitu Ibu Ria. Jadi kita tidak harus memberi imbalan atau reward kepada anak lagi. Buatlah keyakinan kelas sebelum belajar. Ya, itu Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau tidak saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita SDN 02 Muara Panas dapat memberi manfaat dan dapat diterapkan di sekolah kita ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Novia Trisna yang sudah memberikan pemahaman kepada kita bersama tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita lakukan di sekolah kita ini. Mungkin itu acara kita pada siang hari ini. Kami selaku protokol mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.